Kembali bersama kami, pemirsa. Wacana penerapan wajib militer di Indonesia kembali mencuat. Namun Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa program ini belum bisa dijalankan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran. Ya, hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat menjadi pembicara dalam sebuah webinar beberapa waktu yang lalu. Ia menilai bahwa secara prinsip Indonesia memungkinkan untuk menerapkan kebijakan wajib militer, namun realisasinya memerlukan dukungan dana yang sangat besar. Ia juga menekankan bahwa jika wajib militer diterapkan, hal itu seharusnya tidak dilihat sebagai upaya militerisasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam bidang pertahanan. Ya, wajib militer ya. Nah, kita memang saat ini sifatnya adalah sukarela melalui Komcat, kemudian juga ada bela negara. Mungkin kalau misalnya nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang lebih mungkin lebih maju ya, seperti wajib militer. Tapi tentunya ini butuh biaya yang banyak, dan tentunya bukan berarti jangan dilihat ini sebagai bentuk militerisasi, tapi ini adalah bentuk juga tanggung jawab bagaimana, kan amanah konstitusi adalah pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Baik, pemirsa, wajib militer berpeluang diterapkan di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Info Pertahanan, Sekjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Wenas. Tadi kita simak bersama. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami pengamat militer, Bapak Hairul Fahmi. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Hairul. Selamat sore, Mas Juno. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan sebenarnya kami juga sudah menghubungi pihak Kementerian Pertahanan namun belum mendapat respon. Dan saya langsung ke Pak Hairul. Pak Hairul, tadi pernyataannya menarik dari Pak Frega ya, bahwa bisa jadi diterapkan tapi masih banyak yang perlu disiapkan, salah satunya anggaran, regulasi. Anda melihat pernyataan ini, apa yang bisa kita terjemahkan di sini? Iya, gini. Jadi pertama, jadi ya wacana wajib militer ini memang ya sah-sah saja dibahas ya, karena secara konstitusional, secara yuridis itu ada dasarnya. Ya. Tapi memang ya penting ya dipahami supaya ini nanti tidak seolah-olah negara seperti hendak melakukan militerisasi warga sipil ya. Artinya kalau pemahamannya seperti itu, saya kira keliru dan bisa menyesatkan gitu ya. Jadi yang pertama, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebut bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya. Jadi formulasi ini penting karena menempatkan hak sebagai yang didahulukan, baru kemudian kewajiban. Ya. Artinya sebelum menuntut warga negara ikut serta, ya negara harus lebih dulu wajib menyediakan fasilitas, regulasi, mekanisme supaya hak bela negara itu bisa diwujudkan secara nyata dan adil, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 ya, tentang pertahanan negara. Di situ disebutkan ada 4 bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara. Yang pertama pendidikan kewarganegaraan, kemudian yang kedua ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, ya. Kemudian ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI baik secara sukarela maupun wajib. Kemudian ada pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi bentuknya itu adalah, kalau yang wajib itu bentuknya adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sebagai prajurit secara wajib. Nah, ini juga bukan hal yang baru ya. Ini sudah jadi bagian dari sistem hukum kita, sudah sah sebagai opsi partisipasi warga gitu ya. Dan pernah diterapkan juga secara historis gitu ya. Nah, kalau kita bicara secara historis, Pak Hairul, kalau Anda tadi kita menyebutkan bahwa pernah diterapkan secara historis, apa yang bisa kita pelajari ketika pada waktu itu diterapkan? Apakah memang urgensinya berbeda? Kan zaman berbeda ya Pak Hairul. Apakah melihat sekarang Anda bagaimana Anda membandingkannya Pak Hairul? Ya. Nah, kalau dulu ya ini penerapan
berbagai bentuk pelatihan dasar kemiliteran bagi warga sipil dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib. Ini kan misalnya ya melalui, kalau dulu ada sekolah, misalnya sekolah perwira militer wajib. Ini siswanya direkrut dari lulusan perguruan tinggi. Kalau yang sukarela namanya Sepamilsuk, sekolah perwira militer sukarela. Ya begitu juga ada di level Bintara dan Tamtama. Nah, kemudian bentuk lain yang pelatihan militer, pelatihan dasar militer wajib itu misalnya untuk profesi-profesi strategis, misalnya intelijen, ya jaksa, petugas imigrasi, bea cukai, kemudian karyawan lembaga pemerintah dan BUMN vital atau strategis. Nah itu yang dilakukan di masa lalu. Jadi saya kira yang perlu dipahami bahwa sistem pertahanan Indonesia ini tidak menganut wamil total seperti di Korea Selatan atau misalnya di Israel atau di beberapa negara lain. Jadi yang sesuai konstitusi ini kan yang diterapkan ini sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, sifatnya partisipatif gitu kan. Jadi sukarela dan opsional lah ya, wajib. Pak Hairul ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalaupun ya, nanti silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi ini sifatnya partisipatif dan diatur kalau dalam sistem pertahanan kita kan diatur komponen utamanya itu namanya TNI, komponen cadangannya ya ada warga negara dan sumber daya nasional yang memang disiapkan untuk itu, kemudian ada komponen pendukung ya masyarakat dan institusi-institusi yang mendukung TNI. Pak Hairul, berarti dengan secara ringkas mungkin yang bisa dipahami masyarakat sekarang, kalaupun dilaksanakan ini sifatnya sukarela dan opsional tadi ya. Pak Hairul ya, bukan betul, bersifat non agresif. Bukan wajib seperti misalnya yang kita lihat di Korea Selatan atau mungkin Singapura yang paling dekat ya, Pak Hairul ya. Simple, karena ini mungkin pertanyaan anak-anak muda nih ketika dengar berita ini, waduh akan ada wamil ya. Pak, nah kalau kita konsepnya nggak kayak gitu. Menarik. Nah, Pak Hairul, kalau kita lihat kesiapan, tadi kan Pak Frega menyebutkan sebenarnya ya untuk saat ini belum siap lah karena butuh anggaran plus juga regulasinya. Plus tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya sebelum negara meminta sesuatu dari warga negaranya, siapkan dulu ya regulasinya, formulasinya. Berarti dengan kata lain nih Pak Hairul bahwa untuk saat ini atau beberapa saat ke depan belum bisa dilaksanakan atau seperti apa analisa Anda? Ya, saya kira ya kalau pernyataan Pak Frega itu sudah proporsional lah ya, proporsional dan realistis. Jadi ini kita tidak sedang mendorong pelaksanaan wamil yang tergesa-gesa, tapi mengingatkan bahwa sistem semacam ini perlu kesiapan hukum, kesiapan sosial, kesiapan politik dan anggaran yang nggak kecil kan. Nah, kemudian saya kira kalau yang realistis ya kita lebih cenderung untuk memanfaatkan atau memprioritaskan fasilitasi hak-hak warga negara tadi gitu ya, karena memang amanat konstitusinya bunyinya begitu, hak yang didahulukan baru baru emang kewajiban. Sekarang haknya gimana kalau zaman sekarang Pak Hairul, haknya warga negara? Yaitu pertama mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, mendapatkan akses yang inklusif ya terhadap kemungkinan misalnya kalau mereka mau bergabung menjadi TNI, itu hak ya. Terus kemudian mendapatkan artinya jalur pengabdian sesuai dengan profesi, itu juga hak. Terus kemudian dalam konteks hak tadi, yang sekarang juga sudah ada undang-undangnya, sudah sudah bisa dilaksanakan, yaitu misalnya pelatihan komponen cadangan. Nah ini juga sifatnya penggunaan hak gitu. Baik, Pak Hairul. Satu mungkin Pak sebelum kita akhiri dialog singkat ini, saja. Untuk saat ini atau ke depan perlukah atau masih banyak PR yang lain yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu ketimbang wamil?
Masih banyak ya, Oke. yang kalau menurut saya yang paling penting hari ini memperkuat mekanisme partisipasi bela negara berbasis hak, sukarela, profesional, dan kesiapan sistem. Oke. Itu Baik. cara terbaik untuk menjaga keseimbangan antara kesadaran kolektif menyangkut hak dan kewajiban warga serta tanggung jawab negara terkait dengan implementasi sistem pertahanan. Oke, Pak Hairul, sebelum kita akhiri ini, saya coba putarkan kembali ya, bagaimana sebenarnya Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkriwang membawa wacana ini. Kita lihat bersama. Kekuatan sebuah aset yang memang menjadi jati diri dan identitas bangsa Indonesia juga. Nah, ketika misalnya terjadi yang disampaikan Mas Jonathan tadi ya, ada situasi darurat, tentunya kita harus mengacu lagi kepada Hankam Rata itu ada komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan. Komponen utama jelas yang di militer. Kemudian komponen pendukung dan komponen cadangan, ini kan komponen cadangan ini masyarakat sipil yang memang disiapkan. Saat ini memang dengan keterbatasan anggaran yang kita punya, kita baru mencetak beberapa ribu, dan tentunya melalui seleksi, mereka pun juga sewaktu-waktu ada kondisi darurat siap untuk dimobilisasi. Nah, Oke, Pak Hairul, silakan tanggapan Anda, Pak Hairul. Ya tadi sudah saya sampaikan ya, sudah tepat ya melalui komponen cadangan. Oke. Ini kan bentuk partisipasi yang sukarela, legal, berstruktur, juga bisa dimobilisasi saat diperlukan ya dalam kondisi darurat. Darurat seperti apa? Darurat militer dan hibrida ya. Komcat ini kan memungkinkan warga kemudian bisa terlibat dalam pertahanan tanpa harus menjadi militer aktif. Nah ini memperluas basis pertahanan kita tanpa memaksa gitu ya. Oke. Tapi saya kira ada hal lain yang lebih penting karena ini menyangkut hak dasar warga negara ya. Sistem pertahanan rakyat semesta itu kan tadi saya katakan basisnya inklusif, sehingga program bela negara pun itu konsepnya harus inklusif, diperluas ke sektor-sektor non militer gitu ya. Bela negara itu artinya bukan hanya sifatnya militeristik tapi juga non militer, di mana itu bisa diperluas di misalnya sektor cyber, logistik, kesehatan, pendidikan, sampai ke komunikasi strategis gitu ya, supaya bisa dipastikan bahwa bela negara bukan sekedar monopoli militer tapi bagian dari pertahanan nasional multidimensi, itu yang penting. Oke, menarik. Kalau bela negara nggak melulu soal angkat senjata ya, Pak ya. Ya, ada banyak hal yang anak-anak muda, ya anak-anak bangsa bisa lakukan dalam banyak bidang. Menarik, Pak Hairul. Terima kasih untuk diskusi singkatnya, pengamat militer ASS kita, Bapak Hairul Fahmi. Selamat beraktivitas, salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Juno.